Semua yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara, yang saya sapa Ibu Pendeta Aneke Purukan Mespak MPD bersama rombongan, yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen Kabupaten Kepulauan Talaut, yang saya hormati pengawas guru 4 tingkat SD maupun menengah, yang saya kasihi seluruh peserta KKG dan MGMP baik tingkat dasar maupun menengah dan atas. Puji dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan atas berkat penyertaan kasih Tuhan yang boleh kita alami dalam perjalanan hidup kita. Sejak pagi sampai saat ini kita merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita semua. Terbukti di pagi hari kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, bahkan di saat ini juga kita boleh diperkenankan oleh Tuhan ada di tempat ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selalu menyatakan karya agung dalam kehidupan kami umat-Mu, dalam kerendahan hati kami bersujud di hadapan-Mu, mengangkat pujian syukur, sebab kasih setia-Mu selalu nyata di setiap saat dan waktu. Hari ini kami boleh menerima karya dan pernyataan kuasa-Mu. Engkau telah menyertai perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu, terlebih para hamba-hamba-Mu yang akan melaksanakan tanggung jawab di Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya dalam kegiatan KKG dan MGMP untuk guru agama Kristen, serta pembinaan se-Kabupaten Talaut untuk guru pendidikan agama Kristen. Engkau yang telah memberkati dan menyertai perjalanan para hamba-hamba-Mu, Kepala Bidang Pendidikan Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, terkasih Pendeta Ibu Aneke Purukan STH LPDK, yang telah Engkau tuntun bersama dengan rombongan sehingga boleh tiba di Kabupaten Talaut dalam berkat kasih setia Tuhan. Dan kini saat ini di tempat ini kami akan melaksanakan agenda pekerjaan sepanjang hari ini, kegiatan KKG dan MGMP untuk guru pendidikan agama Kristen serta pembinaan se-Kabupaten Talaut untuk guru pendidikan agama Kristen. Engkau akan memberkati kegiatan kami di sepanjang hari ini, sehingga semua berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, mulai saat ini sampai selesainya, dalam kuasa dan pengentaran Allah Bapa sendiri. Bahkan bersama dengan kegiatan ini pun, dalam berkat Tuhan yang telah dialami oleh salah seorang guru pendidikan agama Kristen yang Tuhan telah percayakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai guru di unit pendidikan SMP Negeri 1 Lirung, kekasih Bapak Levi Bontea MPDK, yang hari ini telah menerima karunia Tuhan ketambahan usia setahun. Biarlah Bapak akan memberkati kekasih Bapak Levi Bonte dalam perjalanan kehidupan, teristimewa dalam pengabdiannya sebagai guru pendidikan agama Kristen. Biarlah umur panjang akan terus Tuhan karuniakan kepada hamba-Mu.
Terima kasih ya Tuhan Allah, ini kami sekalian. Kami akan menyerahkan kegiatan kami dalam tuntunan dan beliau Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Kanwil Kemenak yang boleh hadir, Ibu Kepala Seksi 4 Kabupaten Kepulauan Talaut, Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lirung, Bapak Ibu pengawas, bahkan yang kami kasihi seluruh guru pendidikan agama Kristen yang boleh hadir pada kesempatan saat ini. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan hari ini sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sudah sangat maju dan pesat. Siapapun dapat mengakses informasi dengan cepat, termasuk informasi pendidikan. Dan bukan tidak mungkin, siswa pun akan lebih cepat mendapatkan pengetahuan melalui media sosial dibandingkan guru. Oleh sebab itu, guru harus selalu berusaha terus mengembangkan kompetensinya. Kegiatan KKG MGMP merupakan salah satu wadah untuk peningkatan kompetensi guru. Oleh karena itu, diharapkan melalui kegiatan ini, guru PAK yang boleh hadir dapat mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, bahkan dapat saling sharing pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di sekolah. Dua, maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan KKG MGMP ini adalah untuk menerima materi pembinaan dari Ibu Kabid PAK Kanwil Kemenak Provinsi Sulut, sekaligus juga kita dapat sharing pengalaman, berbagi informasi sesama guru PAK. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan hari ini Rabu tanggal 17 Mei 2023 bertempat di Aula SMP Negeri 1 Lirung. 4. Peserta. Yang menjadi peserta kegiatan KKG GMP ini adalah guru PAK tingkat SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Kepulauan Talaut yang berjumlah 60 orang. 5. Narasumber pada pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Bidang PAK Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. 6. Pendanaan. Pendanaan kegiatan bersumber dari dana KKG MGMP Kabupaten Kepulauan Talaut. 7. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan sambil memohon kesediaan dari Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara untuk membuka kegiatan, dan selanjutnya dimohon untuk menyajikan materi pembinaan pada kegiatan KKG MGMP ini. Demikian, terima kasih untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita memuliakan Dia yang mengizinkan kita untuk ada lagi di tempat ini dalam perjumpaan perdana dengan saya ketika dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang per 1 April 2023. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Lirung yang diwakili oleh Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, saya sapa dengan kasih Bapak Lewi Bonte MPDK, bersyukur untuk hari ini dengan usia 58 tahun yang dianugerahkan oleh Tuhan, ya, karena kita percaya ini bukan secara kebetulan, tetapi ini semua dalam rancangan Tuhan. Bapak kekasih boleh membilang usia 58 tahun. Yang saya hormati juga sahabat saya, teman kerja saya, Kepala Seksi Pendidikan Kristen, Pendeta Jan Sri Saripada MPDK, ya, Kepala Seksi yang luar biasa, yang terus berkiprah di Kementerian Agama sudah sejak tahun berapa kan? 2005, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk
Yang juga saya hormati teman-teman dari bidang yang datang dari Kanwil, ada Pendeta Arfil, ada Ibu Siske, ada Ibu Rike, Nona Rike kami, ada Ibu Caroline, ada Pendeta Franky yang bersama-sama dalam tugas yang berbeda datang di Kepulauan Talaut. Yang juga saya hormati pengurus KKG dan MGMP Kabupaten Kepulauan Talaut, boleh berdiri, sekalian perkenalan pertama. Yang ini yang KKG dulu, KKG 1, 2, KKG. Coba 2 orang. Ini KKG yang SD tingkat dasar. Silakan duduk, terima kasih. Yang MGMP tingkat menengah. Terima kasih, silakan duduk. Yang sudah mengemas kegiatan ini, ya, dalam kegiatan KKG dan MGMP. Yang juga saya hormati para kepala sekolah, guru agama yang sudah dipercayakan sebagai kepala sekolah. Bolehkah saya undang untuk berdiri? Nah, mari kita beri apresiasi untuk ketiga kepala sekolah. Silakan duduk, terima kasih. Yang dulu ya kita dengar guru agama yang boleh jadi kepala sekolah. Ternyata itu tidak demikian. Kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai guru agama yang tidak kalah bersaing dengan guru-guru yang lain. Mengapa tidak kita boleh menjadi kepala sekolah? Jadi ini sudah saya komunikasikan dengan Ibu Dirjen. Jadi guru agama yang dipercayakan sebagai kepala sekolah silahkan. Ya. Tetapi tentu kalau di hati mereka, dalam kepribadian mereka sudah tertanam sebagai pendidik agama Kristen, ya berharap itu tidak akan ditinggalkan. Ya. Karena itu para kepala sekolah yang ada di Talaut ini masih bergabung dengan KKG dan MGMP. Kan? Yang juga saya hormati sekalian guru dan pengawas yang sudah memenuhi undangan untuk ada dalam kegiatan di pagi sampai siang hari ini. Sekalian kita yang diberkati oleh Tuhan. Tentu pertama-tama saya selaku kepala bidang kembali memperkenalkan diri. Saya tahu sudah ada beberapa teman yang sudah mengenal saya. Apalagi waktu saya di kepala seksi pendidikan dasar dan menengah, saya pernah jadi kepala seksi pendidikan dasar dan menengah di Kanwil, yang waktu itu saya sempat turun ke daerah-daerah dan memberikan materi untuk bagaimana penyusunan dupak dari guru dan pengawas. Karena itu saya berharap untuk sekarang ini para guru dan pengawas tidak ada tuh yang suruh-suruh backing orang, kan? Semua sudah backing sendiri. Kalau backing bupak untuk kenaikan pangkat, ya, bagi guru dan pengawas. Tetapi ke depan, ya, untuk perhitungan itu sudah masuk pada SKP. Ya. Jadi saya Pendeta Aneke Maripurukan, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan. Jadi SPAK MPD, bukan MPDK. Karena S2 saya di Universitas Negeri Gorontalo. Pada waktu itu saya masih melaksanakan tugas di Kanwil Gorontalo. Gorontalo tidak ada kesian mau ambil akan jurusan yang PLP jurusan. Karena itu ambil pendidikan umum. Ya. Dan sudah menyelesaikan S3 di Apolos, tapi karena itu
belum memenuhi standar akreditasi, saya juga masih berstatus sebagai mahasiswa IAKN. Mahasiswa IAKN. Karena itu teman-teman yang ada di sini, saya berharap kalau ada yang mau melanjutkan pendidikan, ya, orang punya perguruan tinggi Kristen yang tidak lama lagi akan transformasi menjadi universitas Kristen negeri, ya, yaitu di IAKN. Moga-moga teman-teman di sini berminat untuk terus melanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu tidak hanya sampai di sini, tetapi seumur hidup, ya. Karena itu saya tidak berpikir apakah itu sekolah terakreditasi atau tidak, yang penting ilmu orang dapat, ya. Tapi untuk pengembangan kita, pengembangan karir ASN, orang mesti pergi IAKN, karena itu sejelas-jelas. Jadi itu perkenalan saya. Yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, kemudian bergantian tempat dengan Ibu Evangeline Cynthia Sepang. Jadi beliau sekarang Kepala Kantor di Kabupaten Minahasa Utara, dan saya menggantikan posisinya di Kabid Pendidikan Kristen Kanwil Kementerian Agama. Masih berstatus satu suami dan tetap satu, punya 2 anak, satu sudah selesai dan sudah berkeluarga, jadi saya sudah punya cucu 1 tahun 6 bulan, dan yang anak kedua masih sementara menyelesaikan skripsi di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Dalam kesempatan ini, sekali lagi saya bersyukur untuk kita boleh jumpa dalam pertemuan perdana ini setelah saya dilantik sebagai kabid. Dan karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian, yaitu tentu yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa laporan tadi, bahwa tujuan pertemuan yang dilaksanakan ini adalah untuk peningkatan kompetensi guru. Ya. Memang di era digital ini kita sebagai guru harus berusaha, harus berupaya mengembangkan, ya, potensi yang ada pada kita. Jangan kita kalah dengan anak-anak didik kita, ya. Apalagi bagi kita yang sudah memiliki atau memegang sertifikat pendidik, yang sudah menerima tunjangan profesional guru. Karena di mana-mana orang tahu guru adalah yang utama. Guru adalah pola anutan. Guru adalah teladan. Guru adalah garda terdepan. Ya. Guru adalah tempat bertanya semua orang. Saya jadi seperti ini karena guru. Ya. Tidak lepas dari bagian didikan dari guru-guru. Nah, apalagi guru-guru yang ada di zaman sekarang ini yang sudah memiliki sertifikat profesi, ya, yang sudah menerima tunjangan profesional guru. Orang bikin apa dana sertifikat yang kita terima setiap bulan? Itu bukan untuk kita gunakan uang muka kendaraan,
Di sini tidak ada kan edukasi, terima sertifikasi kok jadi uang muka kendaraan, cicilan atau lain sebagainya. Tujuan pemerintah menyediakan dana itu adalah bagaimana kita mau mengembangkan ya, kompetensi yang ada dalam diri kita. Kita berupaya dengan anggaran sekecil apapun untuk pengembangan diri kita. Itu. Mana apa-apa kalau mau pakai for cicilan, no? Jangan semua. No? Kita mesti ada kalau tuh HP rusak, lebih baik HP dulu yang diutamakan. Karena sekarang apapun itu, surat menyurat informasi yang lancar lewat HP. Dan tugas tanggung jawab kita juga sebagai guru dan pengawas untuk mengontrol anak-anak yang punya Android. Karena selain dia memberikan manfaat, ada juga dampak negatifnya. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita untuk mengontrol, membina anak-anak diri kita supaya menggunakan HP pada tempatnya. Barangkali boleh berbagi pengalaman di sini. Kegiatan KKG MGMP di hari ini saya buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih, dikembalikan kepada pemandu acara. Meja pimpinan yang kami hormati, perkenalkan saya nama Gayus Kusumnam SPDK, guru pada SMP Negeri 5 Rainis. Saya mau bertanya atau sekaligus menyampaikan usulan dalam rangka peningkatan kompetensi PAK dengan adanya penerapan pembelajaran di sekolah-sekolah dalam kaitannya dengan kurikulum yang berubah-ubah dari KTSP ke K13 kemudian menjadi kurikulum merdeka. Maka di sini sangat membuat guru agak bingung dalam penerapan pembelajarannya. Karena itu diminta supaya ada pelatihan secara khusus untuk penerapan kurikulum merdeka ini. Barangkali itu saja. Terima kasih. Belum terlalu matang, belum terlalu mantap, so ganti lagi kurikulum merdeka. Informasi kurikulum merdeka kita akan berlakukan secara penuh tahun 2024. Ya. Baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah keagamaan, sekolah Kristen akan menggunakan kurikulum merdeka pada tahun 2024. Ini memang menjadi pergumulan kita bersama. Ya. Saya sudah sempat menyinggung hal ini kepada Ibu Dirjen ketika saya melapor ya silaturahmi pertama di kantor Kemenak RI, dan ini disambut dengan baik. Tetapi hal ini juga ya perlu dikomunikasikan dengan Badan Diklat Keagamaan, karena untuk melaksanakan diklat itu adalah kewenangan BDK atau Pusdiklat. Ya. Nanti kita akan masukkan dalam saran dan usul ya, yang pasti akan menyurat ke BDK untuk pelatihan-pelatihan secara khusus dalam penerapan kurikulum merdeka. Memang gampang-gampang susah kalau mau ikut DP pelaksanaan alurnya kurikulum merdeka. Jadi ini nanti akan kami sampaikan supaya ada guru-guru atau pengawas yang nanti akan diikut sertakan dalam diklat
atau pelatihan dalam kaitan dengan kurikulum mereka. Sekali lagi terima kasih untuk saran dan usul, kami terima dan nanti akan diteruskan. Guru Pak Kementerian Agama. Beberapa waktu yang lalu saya mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Dan dinyatakan lolos, dan beberapa minggu yang lalu sudah membuka kegiatan di diklat di hotel di Manado, dan mulai kemarin sudah mengikuti diklat secara online. Jadi kegiatan guru penggerak ini ada 3, yaitu pembelajaran daring secara bulan, kemudian lomba karya 1 bulan sekali selama 6 bulan, kemudian ada pendampingan langsung di sekolah oleh fasilitator. Kemudian pendampingan kurang lebih juga 6 kali. Jadi saya juga setelah sudah lewat, karena salah satu manfaat mengikuti kegiatan ini selain dari pengembangan kompetensi juga, pada poin terakhir itu sebagai salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Namun kemudian saya berpikir, saya pegawai Kementerian Agama, tidak mungkin menjadi kepala sekolah di sekolah Kemendikbud, di bawah Kemendikbud. Jadi ketika saya ditanyakan apa motivasi mengikuti guru penggerak ini, yang pertama saya cuma menyampaikan saya mengikuti ini bukan karena motivasi menjadi kepala sekolah, karena kita mempunyai jalur yang berbeda. Motivasi saya hanya ingin belajar dan terus belajar. Karena itu saya mempertanyakan apakah di Kementerian Agama ada program juga seperti ini, sama seperti yang diselenggarakan oleh sekolah keagamaan. Kemendikbud. Bagaimana Kementerian Agama memandang kegiatan ini? Apakah saya salah? Sudah masuk sebagai guru penggerak di Kemendikbud? Bukan tidak mungkin akan dilakukan oleh DBK, ya. Tapi untuk sementara ini, tolong di sini kita laut bersyukur karena soal ibu guru yang ikut. Dengan harapan, ya, segala ilmu yang diterima boleh ibu transfer ke teman-teman, boleh berbagi dengan teman-teman. Dan Bu, jangan bilang salah satu syarat menjadi kepala sekolah dan ibu tidak berharap untuk itu. Kita ke depannya cuma Tuhan yang tahu kan. Bukan tidak mungkin ibu besok-besok jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang tentu akan menunjukkan kualitas kita sebagai guru agama yang tidak ada beda dengan yang lain, tidak ketinggalan dengan guru-guru yang lain. Jadi kualitas, sekali lagi, kompetensi kita sebagai guru agama mari kita tonjolkan, ya. Profesi sebagai guru agama harus terus ditingkatkan. Karena itu tetap bangun komunikasi dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Saya lihat di sini kepala cabang dinas, ini adalah sahabat kita. Dia dulu guru agama, kan? Sempat jadi guru agama, sempat jadi kepala sekolah. Nah, itu berarti kita harus memberi apresiasi. Ternyata guru agama bisa. Bukan cuma sampai di kepala sekolah, bisa jadi kepala cabang dinas. Dan bukan tidak mungkin untuk seterusnya dan seterusnya. Dan itu akan diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Kita bisa pada acara yang ketujuh, kita akan mendengar
dengarkan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi pada Ibu. Bersyukur kepada Tuhan karena berkat tuntunannya kita semua boleh ada di aula SMP Negeri 1 Liru, dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih sayangnya yang boleh berlaku bagi kita semua, kita nikmati sampai saat ini. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, yang saya sebut dengan kasih Pendeta Emil Dipulukan Espak MPD, bersama teman-teman yang dari bidang pendidikan Kristen yang boleh hadir di saat ini. Yang saya hormati mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Liru, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Subonte SPDK. Yang saya hormati teman-teman guru agama Kristen, Bapak Pengawas dan Ibu Pengawas, dan semua yang hadir di saat ini. Kami atas nama kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran MGMP Kabupaten Kepulauan Talaut, dan mudah-mudahan ke depan ada tambahan anggaran sehingga kalau di MGMP dana yang disalurkan tahun yang lalu tahun ini itu dibagi 55 juta, KKG 5 juta, MGMP 5 juta. Kemudian untuk supaya mempermudah juga KKG yang ada di kecamatan, MGMP yang ada di kecamatan itu biar cuma sedikit-sedikit bisa dibagikan sehingga bisa menopang pelaksanaan KKG MGMP di wilayah atau di kecamatan-kecamatan. Biar cuma sedikit-sedikit itu dibagi, tinggal pengurus kabupaten yang menyalurkan. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa ada ketambahan anggaran sehingga untuk kegiatan-kegiatan KKG MGMP yang ada di kecamatan atau di wilayah dibagi per wilayah, karena wilayah per kecamatan, berapa kecamatan satu wilayah. Itu mempermudah jangkauan pelayanan guru-guru agama yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Tinggal mengatur, membagikan yang dari kabupaten, KKG MGMP kabupaten itu diperhatikan juga di wilayah-wilayah. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan KKG MGMP, jadi jangan tok diarahkan juga, jangan tok hanya kepala bidang pendidikan Kristen yang sudah memberikan pembinaan materi-materi dan juga sharing tadi bersama Bapak Pendeta Francis Kompas, sehingga apa yang sudah diberikan ini juga menjadi bagian dari kita untuk menindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Kemudian saya juga atas nama pengurus KKG MGMP Kabupaten menyampaikan banyak terima kasih kepada sekolah SMP Negeri 1 Liru, mulai dari Ibu Kepala Sekolah bersama guru-guru, terutama Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan. Terima kasih sudah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan, karena tiba-tiba kegiatan ini harus dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pak Kakanzi. Jadi mau tidak mau harus, sehingga terlaksana dengan baik hari ini, semua dipersiapkan dengan baik. Terima kasih untuk tempat penyelenggaraan yang sudah dipersiapkan oleh SMP Negeri 1 Liru. Walaupun hanya 1 hari kami meminta izin, tapi memang sudah siap betul. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman guru agama maupun kepala-kepala sekolah SMTK dan Smart Pais Kalongan yang boleh hadir bersama dalam kegiatan saat ini. Tuhan kiranya memberkati rekan-rekan semua dalam tanggung jawab pekerjaan di unit kerja masing-masing, dan dari waktu ke waktu ada peningkatan dalam kompetensi kita, juga sekolah-sekolah di mana kita bekerja, sehingga itu juga menjadi bagian moral untuk kita semua sebagai guru agama, bagaimana memajukan dunia pendidikan dan tenaga kependidikan siswa di unit kerja kita masing-masing.
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan KKG MGMP Kabupaten Kepulauan Talaut yang sudah dilaksanakan di hari ini. Walaupun sebentar setelah makan siang, kita juga masih lanjut dengan kegiatan KKG MGMP, yaitu moderasi agama yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah. Mereka sudah ada yang menunggu pelaksanaan kegiatan, karena mungkin karena lebih banyak tamu kita yang dari Islam akan sembahyang dulu. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Hal yang paling indah dalam hidup kami ketika kami mampu mensyukuri segala karya kasih kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan dan diberlakukan dalam setiap langkah perjalanan kami. Ketika hari ini Tuhan dalam rencana penyelenggaraan kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran yang telah direncanakan untuk dilaksanakan hari ini sejak tadi pagi hingga siang hari ini, dalam perkenaan Tuhan boleh terlaksana, sehingga Tuhan kami boleh menjalani dan mengikuti materi yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu yang terkasih dari Kepala Kantor Kementerian Agama secara khusus bidang Kependidikan Agama Kristen yang sudah jauh dari ibu kota provinsi Sulawesi Utara dengan berjerih lelah dalam satu kepekaan perhatian besar untuk guru-guru agama yang ada di Kabupaten Talaut, sehingga hamba boleh menghadirkan diri di hari ini dalam rangka melakukan pembinaan bersama guru-guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang ada di Kabupaten Talaut, dengan maksud dan tujuan untuk memotivasi kami sebagai guru Pak untuk dapat terus belajar mengembangkan kepribadian kami dalam rangka meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan yang ada di sekolah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ini semua bukan secara kebetulan terjadi, tetapi semua sudah diatur dalam rancangan Tuhan yang indah, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dalam damai sejahtera daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa buat Ibu Kekasih bersama tim yang telah hadir di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Biarlah dengan Tuhan memberkati dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab di hari-hari ke depan, sehingga di setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hamba terus berada di dalam pertolongan dan perlindungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui musyawarah kerja ini Tuhan, biarlah kami terus dapat meningkatkan kompetensi kami masing-masing di sekolah kami masing-masing, dan biarlah dalam pertolongan Tuhan senantiasa kami terus dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami di bidang yang telah kami Goyang. Satu, dua.